Jadi waktu itu awal mulanya jam setengah 4 pagi, NCP rumah saya tiba-tiba mati. Istri saya kan bangunin. Kenapa kok bangunin? Karena anak saya kan tidurnya pakai baby monitor. Jadi baby monitor kalau nggak nyambung ke listrik itu dia bunyi tet 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 gitu loh, kencang banget. Nah setelah itu istri saya bangunin, yang ini kok lampunya mati. Terus aku langsung lihat ke gorden luar kan, lihat lampu tetangganya di luar loh kok masih nyala. Ya udah, berarti ini jelek nih LCD rumahku, aku pikirnya gitu kan. Terus ya udah, dengan polosnya itu setengah 4 pagi itu bener-bener aku masih setengah sadar, turun keluar kamar, aku buka pintu luar, ya bener nih gelap. Aku cuman bawa flash dari HP aja, aku cetekin NCP, cetek gitu kan. Eh, Lampu nyala, belum ada 3 detik atau 5 detik aku lupa, itu si pelaku udah dari belakang sini nyerang aku. Dia nyerang aku langsung kasih pisau, pisau pakai tangan kanan dia gini gitu. Terus dia nyuruh aku masuk kamu, masuk kamu. Nah aku refleks, aku pegang gini, ini tangan kan, makanya ini udah barusan aku buka hari ini perbannya, ini bekas lukanya, pegang pisau sama yang ini pegang tangannya gitu. Terus dia tarik aku ke belakang, ya kita sempat di teras itu aku bertahan. Kenapa? Karena aku mikir di dalam ada istri sama anakku kan, jadi nggak boleh sampai perampok itu masuk. Akhirnya kita odok-odokan di luar tuh di teras, aku sambil pegang pisau kayak gini. Beda sekitar 5 menitan, istri dengar kan suara deduk-deduk gitu kan. Terus dia keluar teriak kenceng banget, sampai akhirnya waktu itu ada satu tetangga keluar. Nah itu di situ si perampoknya mulai, dia nggak konsen, dia mulai bingung. Terus akhirnya setelah itu dia kabur lari. Posisi Itu sih. posisi perampoknya itu ada berapa kok jumlahnya kok? Ada satu, Hanya satu saja kok. hanya satu saja. Sudah sempat mengambil barang atau masih ini? Enggak, belum sempat ngambil barang sama sekali. Dan posisi Dia cuman todongin pisau aja ke aku. Intinya dia mau ngerampok, mau masuk ke dalam, mau sekap. Karena waktu dia lari itu ada 4 kabel tis yang jatuh di terasku. 4 kabel tis untuk mengikat kakiku dan tanganku, sama untuk mengikat kaki istri dan tangan istri, sama satu alat setrum 8.800 watt gitu. dan masih banyak barang bukti juga kok yang ketinggalan barang pelaku itu. Oh ada pisau, tas, sama satu lagi sepatunya dia lepas satu. Untuk saat ini posisi pelaku apakah sudah diketahui kok? Oh udah ditangkap, udah di polsek Oh. gitu. Berarti cuman yang luka-luka itu posisi cuman tangan doang kok, nggak sempat mengenai leher gitu. Oh kena tangan, telinga cuman udah kering semua ya. Terus leher belakang sini juga ada. Di waktu itu nggak tahu ya gimana, aku juga lupa, pokoknya gini lah gitu. Dan awal kejadian itu tidak ada satpam posisi di rumah apa gimana kok? Rumahku kan klaster, Heeh. jadi satpam itu di ujung klaster, di gate kan, di gate luar kan, itu kan dua gate sistem Mm-mm. gitu. Jadi satpamnya di sana, di pintu apa, di pintu klasternya kan. Dan kebetulan ternyata setelah ditangkap sama warga, pelakunya itu tetangga sendiri. Oh, Itu yang bikin saya paling shock. oh ternyata tetangga dekat. Iya, cuman beda satu rumah. Jadi ini rumah saya, rumah kosong. Nah ini dia. Jadi dia itu kontrak udah sekitar 2 tahunan. Dan saya kenal biasa tapi ya. Orangnya memang dari Jakarta ke Semarang, katanya untuk usaha. Motifnya Gitu. apa kok? Motifnya apa kok kalau boleh tahu kok pas setelah ketangkap itu kok? Katanya dia kesulitan keuangan, usahanya bangkrut, terus banyak pinjaman online. Dan Posisi dia sering posisi di sana dia ngontrak itu bersama keluarga apa sendiri kok? bersama istri sama 2 anaknya. Koko juga udah kenal lama dan begitu dekat. Nggak selalu dekat, cuman aku kenal karena dia dulu pernah bantuin aku waktu pertama kali dia pindahan kontrak di dekat rumahku itu. Dia sempat bantuin aku untuk ngeluarin anak kucing di bawah mobil. Anak kucing kecil-kecil itu masuk di bawah mobilku, dan singkongnya itu bantuin aku untuk keluarin gitu. Oh, pelakunya ini masih ibaratnya itu sih satu RT pak, Iya. satu RT Kenapa pak, mas? satu klaster itu satu komplek apa satu RT kok?
Ya dua-duanya, ya satu RT ya satu klaster, orang cuma beda satu rumah. Makanya tadi saya ngomong, ini rumah saya, ini rumah kosong, ini rumah pelaku. Jadi pelaku itu udah menetap lama juga di situ kok? Sekitar 2 tahunan dia kontrak di situ. Sebelumnya dia pernah minta tolong sama Koko? Sebenarnya pernah minta tolong juga gak sih ke Koko gitu, dan pernah ngobrol gak gitu? Enggak, ngobrol pernah, cuman udah lama sekali. Minta tolong nggak pernah. Cuman dulu yang saya ingat si istrinya aja pernah kayak bikin kue gitu kan, usaha kue juga kasih ke kita. Itu aja sih. Selebihnya kita jarang ngasih ngobrol-ngobrol. Jadi emang tadi dia orang baik ya? Berarti emang awalnya itu juga pelaku ini nggak ada niatan dan baik juga kok ya? Sebelumnya ya, ini saya kenalnya taunya baik. Dan untuk saat ini sang istri itu gimana kok? Mengalami trauma apa tuh kok? Istri saya maksudnya ya. Iya. Istri saya waktu itu sempat jatuh waktu kejadian karena waktu posisi pas saya pisau baru di leher itu, saya kan jatuh di lantai. Si pelaku tuh di atas gini kan, dia jatuh di lantai. Si istri pas lihat buka jendela, dia lihat saya tangan sudah berdarah semua di sini, terus pisau udah di sini, dan itu dia trauma. Waktu dia kaget itu dia jatuh, padahal dia posisi hamil 9 bulan. Gitu. Terus dia trauma, cukup trauma. Jadi sekarang hampir setiap malam kalau di jam-jam 1 mulai jam 2 pagi itu kayak merasa suasananya kayak sama kan sama kayak kejadian kemarin. Dia jadi takut kalau gimana nih kalau lampunya mati lagi. Kayak gitu sih. Dan untuk kandungannya sendiri gimana kok? Kemarin kita udah cek, puji Tuhan semuanya aman. Dan engkau sendiri akan menempuh jalur hukum atau gimana setelah mengetahui ternyata itu tetangga sendiri kok? Oh iya, saya tetap menempuh jalur hukum sesuai dengan nanti yang ditetapkan sama pengadilan seperti apa, ya saya akan ikut. Gitu. Tapi sosialisasi pelaku Rencananya dengan seperti warga aman nggak? Maksudnya? Sosialisasi pelaku dengan warga sekitar, dia berbaur apa gimana? Untuk pelaku sendiri bersosialisasi sama warga sekitar apa emang tertutup sih kok? Lumayan bersosialisasi, tapi mungkin kalau ngomong persentase mungkin cuma 50%. Jadi sebenarnya waktu kemarin ketangkap itu tetangga yang lain juga bingung, mereka juga semua shock Karena ternyata orang dekat. karena pelakunya betul, karena pelakunya bukan dari luar komplek, bukan dari luar klaster. Makanya waktu itu pertanyaan saya nomor 1 waktu kejadian, ini orang kok bisa sampai masuk ke klaster saya, karena klaster yang di tempat saya tinggalin itu one gate system, nggak mungkin orang luar masuk, apalagi jam 3:30 pagi. Ternyata bener itu pelakunya tetangga sendiri, makanya itu yang bikin shock banget sih. Warga sempat ngecek ke rumah pelaku nggak kok setelah ketangkap? Dan setelah ketangkap itu warga sekitar sempat mengecek rumah pelaku dan istri pelaku apa gimana kok? Kebetulan waktu hari kejadian itu istri pelaku sedang ada di Jakarta dan kedua anaknya juga di Jakarta. Terus rumahnya dalam kondisi kosong. Berarti pas awal kejadian itu pelaku juga masih pakai topeng kok ya? Betul. Waktu awal mulai tuh pakai topeng dia. Topeng kayak ninja itu kan yang hitam cuma kelihatan matanya. Langkah selanjutnya apa kok? Dan langkah selanjutnya untuk kedepannya gimana kok? Pemeriksaan kapan pemeriksaan? Maksudnya untuk apanya nih mas? Pemeriksaan hukum dan Koko sendiri. Oh, pemeriksaan hukum ya. Ini saya baru tunggu kabar update dari kepolisian sih. Karena kemarin kasus saya karena viral, jadi diambil alih dari Polres dari Polsek ke Polres. Harus mana? Gitu. Jadi saya menunggu untuk pengalihan dokumennya ke pengadilan dan menunggu panggilan aja sih. ke Polres mana kok kalau boleh tahu kok? Polres Semarang ya harusnya. Oh. Untuk istri pelaku udah mengunjungi pelaku belum? Dan untuk keluarga pelaku dan istri pelaku udah mengunjungi keluarga dan sudah diberitahu kok? Apa menghampiri Koko? Waktu hari H malam setelah kejadian itu istrinya langsung datang dari Jakarta ke Semarang nemuin saya. Minta maaf apa gimana? Kira-kira gimana kok pas pertemuan itu? Pertemuan istri? Ya, dari istrinya minta gimana bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Dan dari versi istrinya ngomong katanya memang shock dan kaget lihat kelakuan suaminya kok seperti itu. Berarti pelaku juga baru melakukan ini sekali ya, pertama ini. baru pertama kali. Katanya seperti itu. Pelaku dan istri sempat ada masalah nggak rumah tangganya, mungkin karena itu jadi pelaku jadi Sempet melakukan gak sih hal- kok pelaku ini nih sama istri di rumah ini sempat ada masalah atau cekcok sebelumnya gitu? Yang sering saya dengar sama tetangga yang lain ya, kita cuma sering dengar kalau di dalam rumah itu kayak mereka tuh teriak-teriak, Oh, tidak ada masalah berarti. kayak teriak-teriak marahin, kayak marahin anak gitu sih, atau berantem aku nggak tahu. Berarti emang pelaku ini juga terkenal sama warga nih temperamental ya kok ya? Nggak tahu ya. Jadi kita cuma dengar aja sih, dengarnya kayak gini, cuman kita nggak berani menyebutkan ini temperamental atau bukan. Ketua RT sendiri gimana menyikapi hal ini? Dan untuk ketua RT sendiri di lingkungan situ gimana kok untuk menyikapi hal ini? Apakah nanti akan diperketat atau gimana? Posisinya diperketat sih. Jadi sejak kejadian kemarin itu dari satpam security semuanya itu dia pengecekan bisa setiap jam sekali pasti putar-putar komplek gitu ya, mengecek kondisi rumah. Harapan terakhir. Oke kok, harapan terakhir Koko gimana? harapan Koko nih gimana nih? Harapan Koko Harapan untuk apa nih? untuk kedepannya Untuk pelaku dan untuk pelaku dan warga sekitar. Ya harapan saya kasus ini tidak terjadi lagi, apalagi itu tetangga saya sendiri ya. Ya semoga ini nggak terulang lagi dan ini yang terakhir kalinya. Dan buat warga sekitar pasti kan cukup trauma ya. Semoga semuanya cepat pulih. Itu aja. untuk istri pelaku masih tinggal di tempat itu apa dipindah? Dan pertanyaan terakhir kok, untuk istri dan keluarga pelaku apakah masih menetap di situ kok? Itu. Jadi waktu kejadian tanggal 9, ternyata saya waktu ketemu pelaku saya tanyain dia itu tanggal 10 habis kontrakan. Jadi dia harus keluar dari rumah itu di tanggal 10. Dan per hari ini saya lihat sudah tidak ada mereka di sana. Oh berarti, Berarti rumah pelaku. Anak sama istrinya ya. Berarti rumah pelaku sekarang udah kosong nih kok. Audio Jungle.